Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Jadi sebenarnya saya sudah membahas terkait dengan peluang dilaksanakannya kembali seleksi CPNS untuk formasi tahun 2022 pada video saya sebelumnya. Pada video tersebut belum jelas apakah akan dilaksanakan kembali seleksi CPNS untuk tahun 2022 atau tidak. Karena PLT Kepala BKN yaitu Pak Bima Haryo Wibisana melalui akun Twitternya menjawab komentar terkait dengan pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa di tahun 2022 sudah final tidak akan dilaksanakan seleksi CPNS dan hanya akan dilaksanakan seleksi P3K. Tetapi di sisi lain Pak Menpan RB, beliau memberikan keterangan kepada media bahwasannya artian tidak ada itu bukan berarti tidak ada sama sekali. Ada, hanya saja disesuaikan dengan kondisi masing-masing instansi gitu ya. Kalau misal ada yang pensiun 5 ya merekrut sesuai dengan kebutuhan tersebut 5. Dan karena pada perekrutan tahun-tahun sebelumnya pensiun 5 rekrutnya 15 gitu ya. Jadi untuk tahun-tahun mendatang mungkin perekrutan PNS akan lebih sedikit dan akan difokuskan untuk P3K. Tetapi kemarin yaitu di tanggal 18 Januari 2022 Pak Menpan RB yaitu Pak Cahyokumolo telah memberikan keterangan secara resmi kepada media bahwasannya di tahun 2022 akan fokus untuk pelaksanaan rekrutmen P3K. Dan pelaksanaan seleksi P3K tersebut mungkin akan difokuskan untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas, kita akan coba buka informasi-informasi terkait dengan hal tersebut. Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi pernyataan Pak Menpan RB yaitu Pak Cahyokumolo terkait dengan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2022 sudah banyak disampaikan oleh media-media besar. Dan akan saya kutip dari dua media besar yaitu ekonomi.okesdon.com dan satunya lagi yaitu kompas.com. Pada okesdon.com memberitakan hal tersebut dengan judul fakta-fakta penerimaan CPNS 2022 nomor 3 mulai digantikan robot. Jadi yang pertama faktanya yaitu rekrutmen ASN 2022. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo mengatakan pemerintah akan melakukan rekrutmen ASN tahun ini. Namun begitu, rekrutmen ASN akan difokuskan untuk sementara rekrutmen tahun anggaran 2022 difokuskan pada P3K terlebih dahulu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan yaitu guru dan tenaga pelayanan kesehatan, katanya Senin 17 Januari 2022. Kemudian yang kedua, alasan difokuskan lowongan P3K. Dia mengatakan hal tersebut dilakukan karena saat ini pemerintah tengah melakukan transformasi digital menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, sehingga perlu dikaji secara menyeluruh dampaknya kepada kebutuhan ASN di semua instansi pemerintah. Kemudian fakta nomor 3, lowongan CPNS 2022 ditiadakan. Apalagi menurutnya jabatan pelaksanaan akan berkurang dengan adanya transformasi digital tersebut. Kondisi saat ini lebih dari sepertiga ASN menempati jabatan pelaksana yang diperkirakan 30% sampai 40% akan berkurang kebutuhannya seiring dengan progres transformasi digital yang dicanangkan pemerintah, ungkapnya. Kemudian fakta nomor 4, peningkatan kapasitas ASN. Selain dia juga menilai perlu peningkatan kapasitas agar pegawai yang ada mampu melakukan pekerjaan yang dibutuhkan di masa mendatang, perlu dipersiapkan strategi alih tugas melalui upskilling dan reskilling mereka agar mampu melaksanakan pekerjaan yang masih akan dibutuhkan ke depan, ukasnya. Kemudian kompas.com juga memberitakan terkait dengan hal yang sama dengan judul hanya P3K tidak ada penerimaan CPNS pada 2022. Ini perbandingan gaji keduanya. Jadi pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memastikan tidak ada rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada 2022. Menteri Pan RB Cahyokumolo menyampaikan pada 2022 pemerintah hanya akan merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Untuk seleksi calon aparatur sipil negara CASN tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen P3K dan di tahun ini formasi untuk CPNS tidak tersedia, ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima kompas.com Rabu 19 Januari 2022. Untuk itu, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan seleksi CASN tahun 2022. Ibu dia.
Jadi selain yang viral yaitu pernyataan dari Pak PLT Kepala BKN Pak Bima Arya Wibisana yang sebelumnya memang sudah jelas menyampaikan pada tahun 2022 hanya akan fokus pada P3K. Kali ini Pak Menpan RB Pak Cahyokumolo juga secara resmi menyampaikan bahwa di tahun 2022 hanya akan dilaksanakan seleksi P3K. Dan ditambah lagi ada tweet dari Pak Muhammad Ridwan. Beliau adalah Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi pada Badan Kepegawaian Negara, yaitu kemarin di tanggal 18 Januari 2022, beliau menge-tweet bahwa pilih mana pernyataan berikut ini yang benar untuk tahun 2022. A. Tidak ada penerimaan CPNS. B. Hanya ada penerimaan P3K. C. Tahap 3 penerimaan P3K guru berlanjut. D. ASN tak terima gaji ke-13. E. Pernyataan A sampai D benar semua. Me absolutely whatever it takes. Jadi ini adalah pernyataan-pernyataan resmi yang disampaikan oleh Pak Menpan RB dan Pak Muhammad Ridwan terkait dengan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2022, dan sudah jelas bahwa di tahun 2022 ini hanya akan dilaksanakan seleksi P3K. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.